Cerdas. Kata ini menurut gua pantas buat ngegambarin apa yang udah dilakuin Realme setahun belakangan ini. Kenapa cerdas? Realme paham banget kalau India dan Indonesia adalah market paling menjanjikan di Asia. Makanya mereka jor-joran garap market di kedua negara ini. Dan yang mereka incar adalah segmen mid-range. Menurut gua apa yang dilakuin Realme sangat realistis karena kalau langsung tempur di segmen flagship itu bakal berat banget. Nggak pakai basa-basi lewat Realme 6 Pro, sekali lagi Realme berusaha ngedepak Xiaomi yang lagi agak kendor bikin HP mid-range. Prediksi gua Realme 6 Pro bakal bisa ngulang kesuksesan para pendahulunya. Sebenarnya kalau boleh jujur gua udah rada males banget lihat HP barunya Realme modelnya begini-begini lagi, terutama sama desain dan posisi modul kameranya. Jadi gua tutup mata aja sama desainnya. Nah, apakah ini artinya gua nggak tertarik pakai HP ini? Oh, justru gue tertarik karena gue suka banget sama warnanya. Basic colornya hitam dipaduin sama efek kilatan atau petir warna biru. Asli, ini tuh keren campur garang sama ada sedikit unsur mewahnya. Unsur mewahnya ini didapat dari bahan kaca di backdoornya yang juga udah dilapis Gorilla Glass 5. Layar depannya juga sama, udah pakai Gorilla Glass 5. Plus anti gores tambahan yang udah kepasang dari pabrikan. Sama kayak kebanyakan HP mid-range yang ada sekarang, layar Realme 6 Pro ini termasuk bongsor 6,6 inci. Panelnya IPS 2400 x 1080 pixel dan yang paling diunggulin adalah refresh rate 90 Hz. Mari kita sama-sama say thanks ke Realme yang udah bikin standar baru yaitu layar 90 Hz di HP mid-range. Gua nggak bahas lagi soal tampilannya ya, karena kayak yang kalian lihat sekarang layarnya sedap dipandang. Satu hal yang mungkin ganjel adalah double punch hole di kiri atas yang sebenarnya ini adalah dua kamera depan. Iya kan, hampir lupa, gua tuh mau ngasih tahu buat interface bodinya. Nah, kalau di sisi atas ini cuma ada lubang mikrofon, di sisi kanan ada tombol power yang ceper nyatu sama sensor fingerprint. Ini akurasinya cepat dan akurat. Terus kalau di bawah ada grill speaker mono, ada port USB-C dan ada jack audio, dan di sebelah kiri ada tombol untuk volume, dan juga di atasnya ada triple slot, 2 nano SIM dan juga 1 micro SD. Nah, tadi gue udah bilang kalau Realme 6 Pro punya dua kamera selfie. Yang satu 16 megapiksel lensa wide, satu lagi 8 megapiksel ultra wide. Asik sih ini karena kan sekarang udah jarang HP yang nyediain kamera selfie ultra wide. Sementara buat kamera belakang juga nggak kalah greget karena ada 4 lensa. Jadi total 6 lensa yang di depan dan juga di belakang. Lensa utamanya 64 megapiksel pakai sensor Samsung GW1 pixel binning yang aslinya itu 16 megapiksel. Lensa berikutnya 12 megapiksel 2 kali optical zoom, ada lensa 8 megapiksel ultrawide dan 2 megapiksel makro. Kualitas gambar yang bisa dihasilin kamera utama Realme 6 Pro ini sangat bisa bersaing lawan HP mid-range lain. Karakternya cenderung manjain mata lewat warna yang vivid. Kalau kurang gonjreng kita bisa aktifin lagi chroma boost. UI kameranya secara default nampilin mode foto atau auto, ada mode night, video, portrait, 64 megapiksel dan more yang isinya ada 5 mode lain kayak gini. Dan jangan lupa Realme ngasih opsi watermark dan AI recognition yang ada di menu settings. Selama gua pakai buat motret-motret di outdoor, gua no complain sama hasil fotonya. Sangat memenuhi standar kualitas kamera HP menengah ke atas. Mau pakai lensa utama, motret bokeh, atau ultrawide, itu semua sama-sama oke. Tapi kalau mode makronya menurut gua biasa aja. Bahkan ketika kita pakai buat motret indoor, misalnya di dalam kamar, sensornya bisa dapetin cahaya yang masih cukup oke alias relatif terang, yang artinya detail foto masih terjaga. Justru yang agak aneh nih ketika gua pakai night mode, hasil fotonya malah cenderung oversharpening. Hasil sih memang lebih terang, tapi jadi berasa kurang natural. Praktis menurut gua night mode-nya lebih cocok buat motret low light yang masih ada cahaya lampu lumayan banyak kayak di gedung-gedung misalnya. Biar lebih mantep, Realme juga ngasih fitur Ultra Image Stabilizer buat rekam video. Basically Realme ngasih opsi perekaman sampai 4K 30fps atau Full HD 60fps. Tapi di kedua resolusi ini kita nggak bisa pakai lensa ultra wide. Kalau mau nyalain Ultra Image Stabilizer, bisa lewat icon yang ada di atas ini. Modenya ada dua, WIS biasa atau WIS Max.
Bukan Realme namanya kalau nggak bisa bikin HP terjangkau yang speknya menggoda. Kali ini Realme collabs lagi bareng Qualcomm pakai chipset Snapdragon 720G yang secara teknis 1112 sama 730G yang termasuk oke antara power dan efisiensi dayanya. Buat game berat macam COD Mobile bisa dapat grafis very high. Kalau PUBG Mobile baru dapat high aja. Sementara game yang lebih baru dan nggak kalah seru yaitu Warface bisa dapat grafis maksimal di angka 60 fps. Karena gue bukan lagi gamer kelas berat, ya paling gue cuma main game 1 jam sehari. Nah, baterai Realme 6 Pro ini dengan kapasitasnya 4300 mAh total bisa survive di atas 20 jam. Berarti aman kalau kita ngecas full dari pagi, nah bisa pakai sampai malam baru deh ngecas lagi. Ngecasnya juga cepat, support VOOC 4.0 sekitar 1 jam. Ya ngomong-ngomong Realme 6 Pro udah pakai Realme UI. Yang gua suka di sini kita bisa ganti-ganti font, ganti icon pack, ada dark mode, ada game mode, sampai smart sidebar juga ada sebagai shortcut. Dengan fitur-fitur yang dikasih, harus gua akuin makin kesini user interface di HP Realme makin menarik dan ngegampangin kita sebagai pengguna. Dikombinasiin sama spek oke dan harga yang bersaing, harusnya Realme 6 Pro bisa jadi favorit baru di kelas menengah.